Kan jarang ya WA-an sama orang tua. Berontak dari aturan orang tua. Dikunci di kamar. Mungkin saya juga nggak sampai saat ini. Udah tua, tapi kok masih kerja seperti itu loh. Nama saya Hafid, umur 31. Saya Udieni, usia 25 tahun. Saya Novia Ernawati, ini 41 tahun. Asal saya asli Semarang. Nama saya Wildan. Saya asal dari Kabupaten Demak. Usia saat ini menuju ke 30 tahun. Nama saya Nurul Hidayah Ramadhani, usia saya 26 tahun, asal saya dari Kendal. Kalau dekat, pasti dekat banget karena memang keseharian sama saya. Dari 9 keluarga yang paling dekat saya, karena saya yang tiap hari bertemu. Di antara sama bapak sih paling dekat sama ibu. Kalau cerita, curhat, beliau sama saya. Juga kalau pergi-pergi juga sama saya juga. Dekat banget. Kalau waktu muda ya deket banget. Soalnya nggak ada tempat lain selain saya cerita selain ibu saya. Setiap masalah atau setiap hari, meskipun saya jarang pulang, namun bisa dikatakan setiap hari saya telepon ibu saya. Karena apapun yang saya lakukan hari ini, menurutku report harianku itu kepada ibu saya. Apapun yang saya lakukan, dari jam berapa, mulai dari bangun, saya menceritakan semua, bangun jam berapa, aktivitas apa aja, apa yang terjadi hari ini, sampai hal yang sepele lah, contoh, dorong motor karena motor mogok, itu pun saya ceritakan semua. Curhat ya, omong-omong, walaupun beliau waktu masa-masa terakhir sudah tidak bisa apa-apa, tapi kalau sekedar kita omong-omong itu sudah melegakan hati. Jadi beban kita sudah berkurang. Pernah sama bapak sama ibu pergi gitu. Mungkin masa kecil ya, karena aku nakal ya. Karena aku kan kadang juga suka bangun siang ya. Nah kalau sama ibu tuh kayak, ayo jadi perempuan, kayak dioyak-oyak gimana caranya. Kamu jadi perempuan tuh harus gini, harus gini, harus gini gitu. Sebuah punishment kan karena kenakalan itu. Itu hanya yang menurutku paling berharga. Aku dikunci di kamar, bahkan pernah selama 3 bulan aku tidak diizinkan keluar rumah selain sekolah sama ngaji. Setelah itu harus pulang, nggak boleh interaksi dengan teman-teman, nggak boleh main dengan orang lain. Bahkan sama kakak sendiri pun aku pernah dilarang untuk berinteraksi, ya karena kenakalanku itu. Menyesal dilahirkan. Aku mengucapkan hal itu di depan ibuku. Meskipun waktu ngomong pertama aku sambil cengengesan ya, karena waktu itu kan sedang ngobrol biasa sambil cengengesan menyesal dilahirkan. Tapi kalimat itu saya ucapkan beberapa kali hingga sampai yang terakhir ibuku nangis mendengar kata itu. Pasti pernah, apalagi kita kan pernah beranjak remaja. Berusaha buat mengenali diri di situ kan kita pasti ada berontak dari aturan orang tua. Saya wisuda mungkin. Ya, dengan keterbatasan, banyak keterbatasan, mungkin beliau bahagia bisa sampai mencapai saya mencapai pada titik apa yang diharapkan. Ya wisuda itu terutama. Untuk saya sebagai teman, kalau saya mikir tuh nggak ada sing lain selain ibu itu. Ibaratnya saya itu mau pulang kemana kan nggak ada, pasti kan pulangnya kan ibu tuh. Lah itu, walaupun dia orangnya diem atau gimana, tapi kan tetap saya sudah melihat, sudah di rumah itu merasa tenang gitu. Segalanya. Segala-galanya. Ibaratnya apa yang saya capai sampai detik ini, kalau tanpa ibu mungkin saya juga nggak sampai saat ini. Apa yang saya capai, pokoknya ibu tuh support system banget kalau buat saya. Orang yang ada curhat juga sama beliau, perempuan yang hebat, yang bisa jaga anaknya 5, bisa ngatur, bisa
jadiin anaknya yang sampai sekarang ini yang berbeda-beda profesi. Mungkin saya termasuk orang yang belum bisa bagian beliau, mungkin yang gagal, tapi insya Allah kalau izin Allah ada, pasti insya Allah bisa bagian ibu. Nggak akan ada yang bisa menggantikan kasih sayang dari ibu untuk anaknya. Jadi menurutku satu hal kecil pun menurutku nggak akan pernah bisa membalas. Dan yang jelas mohon maaf, anakmu yang satu ini nakalnya naudzubillah. Jadi belum bisa membahagiakan ibu. Mohon maaf sekali. Sebenarnya itu ya ibu udah tua tapi kok masih kerja seperti itu loh. Nah saya juga sebenarnya rasa kerja ibu kan seperti itu. Buat ibu, terima kasih sudah berjuang buat aku selama ini. Maaf kalau aku selama 26 tahun ini belum bisa membahagiakan, belum bisa jadi apa yang ibu inginkan. Tapi sekarang apapun yang ibu inginkan, apa yang ibu pengen lakuin sama aku, kalau aku pulang ayo dilakuin bareng. Makasih udah ada buat Audi sampai umur sekian, udah nemenin, udah dengerin apapun keluh kesahnya aku. Terus maaf kalau mungkin belum bisa beri yang terbaik buat ibu, tapi ibu udah beri yang terbaik banyak banget buat aku. Mungkin makasih aja tuh gak cukup, tapi cuma bisa bilang makasih aja, dan I love you. Hebat. The best aja sih, stronger. Anugerah terindah. Ibu, maaf ya, aku sayang ibu. Ya, selamat hari ibu untuk semua ibu yang ada di dunia. Selamat hari ibu.